Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, al-mab'uts rahmatul alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tadi pembahasan terakhir kita membahas tentang al-'adhar fi tarkil jamaah, yaitu udzur-udzur apa saja yang dibolehkan bagi seorang untuk meninggalkan salat jamaah, khususnya di sini bagi laki-laki. Yang pertama dan kedua tadi apa? Yaitu cuaca yang dingin, yaitu sangat dingin, dan juga apa? Hujan. Dan yang ketiga tadi apa? Dihidangkannya makanan. Dihidangkannya makanan. Ya, maka ketika dihidangkan makanan dan juga udah apa? Udah iqamat salat, udah ditegakkan salat, maka hendaknya kita dahulukan untuk apa? Untuk makan makanan dahulu sampai selesai. Setelah itu kita datang ke masjid, walaupun rumahnya dekat dengan masjid, walaupun tadi apa? Perkataan imam kedengaran sampai ke rumah, yaitu bacaan imam sampai kedengaran sampai ke rumah, maka hendaknya kita utamakan dahulu apa? Makan, ya. Sebagaimana Nabi SAW tadi mengatakan apa? Idza wudi'a 'asha ahadikum wa iqamatus shalah fabda'u bil 'asha. Jika sudah dihidangkan makanan untuk kalian dan ketika itu apa? Diqamatkan untuk salat, maka hendaknya dia mulai dengan asya, yaitu dengan makan malamnya itu. Ya. Maka ada perkataan orang-orang apa? Lebih baik apa? Ada perkataan apa? Lebih baik makan ingat salat daripada salat ingat makan, ya kan? Ya, walaupun itu ada perkataan seorang seperti itu, akan tapi apa? Ini sesuai dengan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu apa maksudnya? Didahulukan makan, makan dulu. Walaupun makan ingat sholat, ya kan? Itu apa? Setelah makan baru sholat. Jangan sampai ketika sholat ingat makan itu. Makanya kenapa disyariatkan agar makan dahulu? Jangan sampai nanti ketika seseorang sholat dia ingat makan, itu maksudnya. Maka didahulukan untuk makan. Yang keempat, mudafa'atul akhbathain, yaitu menahan dua keburukan. Apa dua keburukan? Yaitu keburukan di depan dan keburukan di belakang. Keburukan di depan yaitu kencing, keburukan di belakang itu apa? Buang air besar, ya. Menahan dua keburukan ini. Maka jika kita pengen masuk kamar mandi, masuk WC, maka apa? Dahulukan masuk WC dahulu. Ya. Dahulukan masuk WC dahulu. Baru setelah itu apa? Baru setelah itu kita setelah selesai kita wudu, setelahnya apa? Ikut salat. Walaupun kita tidak mendapatkan di saf yang pertama. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la salata bi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'u al-akhbathain. Tidak ada salat karena hadirnya makanan, dan juga tidak ada salat ketika dia apa? Menahan dua keburukan. Menahan dua keburukan itu apa? Yaitu di akal buang air ataupun di hati. Maka tidak boleh kita menahan dua hal ini. Adapun ketika seseorang sudah sholat, lalu apa? Dia pengen ke belakang. Maka apa yang dia lakukan? Maka tidak boleh dia keluar dari sholat tersebut sampai apa? Sampai batal. Apa maksudnya? Sampai dia batal. Kalau batalnya bisa kentut, kemudian terdengar ataupun terdengar. Karena Nabi SAW mengatakan apa? La tansarif. Jangan kamu keluar dari salatnya. Tidak boleh kita ketika salat apa? Langsung batalkan salat, tidak boleh. La tansarif. Kata Nabi apa? La yansarif hatta yasma' sautan aw jizyan bidariha. Sampai dia mendengar suara atau dia mencium bau. Paham ya?
Jadi kalau misalkan ketika sholat tidak boleh kita langsung tiba-tiba keluar, ya. Harus ini dulu, batal dulu. Baik batalnya dengan apa tadi? Mendengar suara ataupun mungkin bau. Dan dulu dikatakan la yang sholat, jangan dia keluar, jangan dia itu keluar dari sholatnya sampai dia mendengar suara ataupun mungkin. Selanjutnya apa lagi? Apa lagi? Nah, di sini sebutkan ada 4, yaitu apa? Yang pertama dingin yang sangat, kedua hujan, ketiga adanya makanan, keempat yaitu terhalang dari 2 keburukan. Apalagi yang mungkin bisa kita tambahkan sakit, ya, sakit. Yaitu sakit yang menyulitkan seseorang untuk sholat di masjid. Nah, ini juga termasuk uzur. Ini adalah uzur-uzur di mana seseorang dia mendapat rukhsah untuk sholat di rumah. Kita lanjutkan, yaitu sholat al-musafir. Kita masuk pembahasan yang baru, yaitu sholat musafir. Di sini selanjutnya penulis menyebutkan wal qasru wajibun al musafir fi dhuhri wal 'ashri wal isya. Ya. Langsung menyebutkan qasar. Qasar apa qasar? Maksudnya diringkas. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Di sini hukumnya wajib terhadap musafir pada salat zuhur, asar dan juga ini. Di sini penulis menyebutkan dalil-dalil, beberapa dalil 1 2 3 4 5 6, ya. Apa maksudnya? Di sini maksudnya adalah penulis pengen menyebutkan bahwa pendapat yang benar adalah qasar itu hukumnya wajib terhadap musafir. Apa maksudnya? Karena di dalamnya ada khilaf di antara ulama. Apakah seseorang yang safar tersebut wajib qasar atau enggak? Salatnya wajib 2 rakaat, apakah boleh 4 rakaat? Ya. Maka jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan apa? Hukumnya sunnah qasar ini. Apa maksudnya hukumnya sunnah? Berarti orang yang safar itu apa? Boleh salatnya 4 rakaat, boleh salatnya 2 rakaat. Paham ya? Sedangkan di sini penulis mengatakan apa? Wajib. Apa wajib? Apa maksudnya wajib? Berarti orang yang safar salatnya harus 2 rakaat. Itu maksudnya. Ya. Dan di sini penulis menyebutkan yaitu dalil-dalilnya. Ya. Bahkan menyebutkan beberapa dalil untuk menguatkan pendapatnya. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru." Dan jika kalian pergi untuk safar dan tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat. Di sini sebenarnya fala junah, ya. Tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat. Ya. In khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru. Jika kalian takut bahwa orang-orang kafir akan membuat fitnah kepada kalian. Ya. Ya. Jadi di sini apa? Seolah-olah apa? Di sini hukumnya sunnah. Lalu di sini disebutkan kan fala junaha. Apa fala junaha? Falaisa 'alaikum junahun, tidak mengapa bagi kalian. Apa tidak mengapa? Sunnah, ya. Paham ya? Atau mubah, paham ya? Sunnah. Tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat kalau kalian takut orang-orang kafir akan membuat fitnah kepada kalian. Itu untuk mereka kalian. Maka di sini disebutkan dalilnya dari Ya'la bin Abi